Oke, silakan berdoa dulu. Selesai. Beri salam. Coba lihat dulu di bawah kursinya ada sampah nggak? Kalau yang ada sampah silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Oke, buat absen dulu ya. Abdul Basit? Gak ada. Kemana Basit? Apa? Ahmad Zikri? Ajeng Sekar? Akbaril? Amalia? Amelia? Anggi? Muhammad Arifki? Biandra? Ada yang belum di absen? Ada ya? Yang nggak masuk nanti tolong ditanyain, khawatirnya sakit tapi tidak bisa memberikan keterangan ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari apa aja? Sebelumnya apa yang sudah dipelajari? Tentang bab relasi dan fungsi. Yang terakhir adalah korespondensi satu. Oke, buat hari ini kita masuk ke bab 4, yaitu adalah persamaan garis lurus. Oke, sebelum kita mulai saya minta tolong Galudra sama Rafa coba dibagiin buku siswanya. Satu meja, satu saja. Oke, ini ada lembar kerja siswa yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kita akan melakukan diskusi ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 135, itu berkaitan dengan persamaan garis lurus. Sudah dibuka? Ada gambar apa di sana? Mobil? Jalan? Jalan apa? Hah? Jalan tol? Dua lagi? Oke, ini ada dua gambar nih. Ibu bawa dua gambar. Yang satu adalah jalan bergelombang. Mungkin di sini gambarnya kayak gambar jalan tol gitu ya. Sama halnya juga dengan jalan-jalan yang biasa kita lewati. Kalian lewati ya. Ada jalanan yang bentuknya turunan. Ada yang jalanan bentuknya tanjakan. Nah, itu biasanya ada apa? Ketika ada tanjakan, ada turunan, maka ada sisi miring, ada tingkat kemiringan. Yang satu lagi ini gambar apa? Menara kembali dendek oge lah. Ini mah emang dendek ya nah. Gambarnya menara Pisa atau menara miring ya. Yang ada di mana? Italia. Pernah ke Italia? Belum ya. Tapi kita sekarang bisa ke Italia kapan saja. Lewat apa? Lewat Google, lewat Maps ya. Setidaknya bisa lihat gambarnya dulu. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita
jalan-jalan ke Italia, ya. Oke, silakan dibuka lagi halaman berikutnya. Seperti biasanya kita akan mengenal dulu tokoh yang berkaitan dengan pelajaran hari ini. Silakan dibuka lagi halaman berikutnya. Ada sosok yang sudah tidak asing. Ada di halaman 138. Sosok yang sudah tidak asing lagi buat kita siapa? Rene Descartes. Kenal nggak? Enggak. Kan sebelumnya kita pernah kenalan. Di bab berapa tuh? Descartes. Ingat Descartes. Kaitannya dengan apa? Bab apa? Bab Descartes. Berarti apa? Bab apa? Berkaitan dengan bab 2 yaitu apa? Oh, bab non? Bab nanti apa? Koordinat Kartesius. Dia adalah tokoh yang sudah tidak asing, ya. Sebelumnya kita kenalan sama Galileo. Sekarang kita berkenalan lagi dengan Rene Descartes. Dia juga adalah orang yang mengemukakan atau mengenalkan tentang koordinat Kartesius. Dan sekarang pun ketemu lagi di bab 4 yaitu persamaan garis lurus yang tidak jauh, yaitu berkaitan juga dengan koordinat Kartesius. Oke. Untuk bab ini yang akan kita pelajari, kompetensi yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan menganalisis persamaan fungsi linier, yaitu khususnya persamaan garis lurus dan menginterpretasikannya ke dalam bentuk hubungannya kontekstual. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah diharapkan setelah pembelajaran ini kalian diminta atau bisa membuat tabel persamaan garis lurus dan juga menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke, lihat LK atau lembar kerja siswa yang sudah saya bagikan. Di sana ada tadi gambar jalan bergelombang. Ada juga jalan menara bisa di Itali. Di sekitar kalian ada nggak kira-kira benda yang memiliki tingkat kemiringan atau memiliki persamaan garis lurus? Apa kira-kira? Yang hampir sama kayak menara Pisa, yang hampir sama kayak jalan bergelombang. Di mana ya jalan bergelombang ini? Di mana? Biasanya yang rumahnya di daerah Ciberayut tuh ya, ada jalan yang bergelombang atau yang naikkan dan turunan. Atau yang paling dekat di sini apa? Jalan tanjakan asam atau di sini yang mau nanjak ke sekolah itu memiliki tingkat kemiringan. Atau juga yang dekat baru aja kalian nyampe ke kelas, kalian ngelewatin apa? Ngelewatin tangga juga memiliki tingkat kemiringan. Berapa ini tangga ya? Ini adalah tangga yang biasa mungkin kalian lewati. Ini memiliki tingkat kemiringan. Ini disebut dengan persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurusnya apa sih? Yang tahu nggak? Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu apa? Ada yang tahu? Persamaan garis lurus itu adalah persamaan yang dapat membentuk sebuah garis lurus. Karena di sini ada 3 suku kata persamaan, garis dan lurus. Jadi ada persamaan yang nanti akan membentuk sebuah garis lurus dalam apa? Dalam koordinat Kartesius. Dalam ranah atau dalam daerah Kartesius yang sebelumnya pernah kita pelajari. Daerah Kartesius itu terbentuk dari sumbu apa aja? Yang dari atas ke bawah itu sumbu apa namanya? Sumbu dari kiri ke kanan? Gitu ya. Jadi itu adalah koordinat Kartesius, daerah Kartesius. Oke, persamaan garis lurus itu memiliki bentuk persamaan
sama dengan MX ditambah C. Y-nya yang tadi sudah kalian sebutkan, yaitu sumbu dalam kartesius, yaitu yang arahnya dari atas ke bawah, itu sumbu Y. X-nya, variabel X adalah garis yang dari kiri ke kanan. Sedangkan M ini ada apa nggak M? M itu apa? M itu adalah atau disebut dengan gradien. Gradien itu apa? Yang sudah tadi kita pelajari. Tingkat kemiringan. Gradien itu adalah tingkat kemiringan. C-nya adalah konstanta. Konstanta itu apa? Bilangan yang bebas, terserah ya, mau bilangan negatif ataupun positif. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dalam lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan secara kelompok untuk berdiskusi. Oke, silakan dibuka lembar kerja siswanya. Oke, di situ ada 4 gambar. Gambar apa itu? Gambar apa? Koordinat kartesius. Sudah tidak asing ya dengan koordinat kartesius, karena bab 2 sudah kita pelajari. Fungsi pun sudah pernah kita pelajari. Silakan kalian diskusikan dari keempat gambar tersebut apa persamaannya. Kemudian apa sih syaratnya untuk menjadi persamaan garis lurus. Jadi kalau mau bikin garis lurus syaratnya apa? Ya, silakan dipelajari dulu di dalam LK-nya, kemudian didiskusikan, kemudian dikerjakan setiap halaman diskusinya. Yang pertama ini adalah dari keempat gambar tersebut apa persamaannya, kemudian syaratnya apa untuk menjadi persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua adalah melengkapi tabel. Ya, tabel ini adalah tabel persamaan garis lurus. Ini sudah pernah kita pelajari dalam pelajaran fungsi ya. Y sama dengan MX plus C. Oke, silakan diisi, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak, silakan dikerjakan. Jadi langsung dikerjakan dalam LK siswanya. Kalian tulis nama kelompoknya ya. Siapa saja anggota kelompoknya dituliskan. Kemudian dikerjakan setiap hasil diskusinya dalam lembar kerja siswa. Pertanyaannya, untuk mendapatkan garis lurus syaratnya apa? Dilihat dari ini, lihat ini kan garis lurus yang warna biru ini garis lurus. Dari tempat ini ada persamaannya nggak? Apa sih sampai membuat garis ini lurus? Nah, ini pertanyaannya apa? Ini dari keempat gambar. Katanya apakah syarat suatu persamaan sehingga grafiknya berupa garis lurus. Grafiknya yang mana ini? Garis lurus. Di grafiknya, grafik garis lurus. Dari keempat ini, apa syaratnya sih supaya dapat grafiknya garis lurus? Mau ciri-cirinya? Syaratnya apa sampai terbentuk garis lurus? Lihat persamaan itu apa persamaan garisnya yang warna biru ini. Dari keempat ini baik-baik ada apa di situ sampai terbentuk garis
gambar 1, 2, 3, 4. Syaratnya apa sih? Ya, jadi warna biru ini grafik dari lurus. Yang biru ini lihat persamaan ada apanya? Sampai berbentuk garis lurus, lihat dari keempat ini. Bikin garis kan bukan asal-asalan ya, tapi ada apanya? Sampai terbentuk garis, terbentuk dari apa sih syaratnya? Dan dilihat dari persamaannya pada kalian dicari untuk persamaannya. Lihat kan persamaannya sampai terbentuk syarat garis lurus emang ini dan ini ada apa di sini sampai enggak, kalau ini cuman kalian udah punya juga apa syaratnya. Kalau yang ini kalian isi kan kayak isi ya sama ya kemarin bilang saya ini kalau dengan 2x dikasih yang 3 berarti y-nya adalah ya kan.
Oke, silakan untuk yang pertanyaan pertama. Kelompok mana yang mau menjelaskan? Idris. Siapa? Ini Bu. Silakan kelompoknya Balkis. Perwakilannya boleh ke depan. Siapa? Ini Bu. Silakan kelompoknya Balkis. Perwakilannya boleh ke depan. Kalau misalnya dia kan Silakan kelompoknya Balkis mau menjelaskan. Yang lain perhatikan, jika ada yang mau disanggah silakan ya. Ada punya pendapat lain, sok silakan. Saya sok di sini di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat dari pasangan ini adalah harus memiliki titik koordinat kartesius lebih dari satu agar menghasilkan persamaan garis lurus. Syaratnya adalah apa? Harus memiliki titik koordinat kartesius lebih dari satu agar menghasilkan persamaan garis lurus. Oke, syaratnya adalah menurut kelompoknya Balkis, syaratnya adalah harus adanya titik koordinat lebih dari satu baru dapat membuat persamaan garis lurus. Betul atau tidak? Yang lain ada yang beda jawabannya? Ada yang beda? Silakan yang berbeda boleh acungkan tangan. Boleh menyebutkan jawabannya. Silakan. Dari kelompok mana? Silakan Niko. Silakan dijelaskan perbedaannya apa? Jawabannya. Menurut kelompoknya Miko, bahwa syarat untuk mendapatkan persamaan garis lurus itu adalah harus ada rumus untuk setiap persamaannya, gitu ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat apa? Mengambil kesimpulan untuk pertanyaan yang pertama, yang tepat adalah persamaan garis lurus dapat terbentuk jika titik koordinatnya ada lebih dari satu. Berarti jawaban kelompoknya Balkis betul atau tidak? Betul. Oke, berikan tepuk tangan kelompoknya Balkis. Oke, terima kasih juga untuk kelompoknya Miko, karena pendapat seorang itu pasti berbeda, merupakan pendapat, argumentasi itu juga tidak masalah. Cuma nanti kita benarkan ya, kesimpulannya kita ambil yang paling tepat. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Berikutnya, untuk melengkapi tabel fungsi linier persamaan garis lurus, siapa yang mau ke depan? Sok, silakan siapa? Idris. Kelompoknya Amalia, silakan. Ibu cuma satu dong. Ditulis.
Silakan dijelaskan amal. Jelaskan untuk y-nya sama dengan 2x, x-nya sama dengan min 3. Maka y-nya sama dengan min 6 dapat dari mana? Amal. Silakan dijelaskan di depan teman-temannya. Berarti min 6 itu hasil dari 2 dikali min 3, hasilnya min 6. Berikutnya min 4 itu hasil dari 2x dikali min 2, hasilnya min 4. Berikutnya min 1. Kemudian untuk x-nya sama dengan 0, hasilnya 0, dan seterusnya ya. Oke, tepuk tangan untuk Oke, untuk yang lain ada yang berbeda jawabannya? Sama ya, karena untuk materi ini itu hampir sama dengan di bab fungsi, yaitu fungsi linier. Jika y-nya sama dengan 2x dan x-nya adalah min 3, maka 2 dikali min 3 hasilnya min 6. Untuk x-nya sama dengan min 2, berarti 2x, berarti 2 dikali min 2 hasilnya min 4. 2x untuk x-nya 0, berarti hasilnya 2 dikali 0 hasilnya 0. 2 untuk x-nya min 1, berarti min 2. 2x untuk x-nya 1, berarti 2 dikali 1 berapa? 2. Kemudian 2x, x-nya untuk 2 dikali 2 berarti 2x untuk x-nya 3, 2 dikali 3 hasilnya 6. Oke, jadi tabiat untuk x, y sama dengan 2x adalah min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, dan 6. Oke, untuk berikutnya, materi berikutnya adalah titik potong sumbu x dan sumbu. Boleh dilihat lembar kerja siswa berikutnya. Di sana ada persamaan ya, persamaan garis lurus. Dimisalkan yang pertama adalah 2y sama dengan 3x dikurangi 6. Untuk mendapatkan titik sumbu x, titik potong sumbu x, maka y-nya harus dimisalkan menjadi 0. Untuk mendapatkan titik potong sumbu y, maka x-nya yang harus sama dengan 0. Berarti ini 2y sama dengan 3x dikurangi 6. Dimisalkan y-nya yang sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 3x dikurangi 6. Kemudian 2 dikali 0 berapa? 0. Sama dengan 3x dikurangi 6. Atau 3x dikurangi 6 sama dengan 0. 3x sama dengan yang ada variabel digabungkan dengan variabel, yang tidak ada variabel digabungkan dengan yang tidak ada variabel. Oke, maka di sini 3x ini 0 dipindahkan digabungkan dengan min 6. Min 6 yang tadinya ada di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, berubah yang tadinya negatif jadi positif. Maka x sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, titik potongnya udah dapat belum? Titik potong untuk sumbu x-nya adalah 2. Maka titik koordinatnya adalah x, y. Berarti x-nya adalah 2, y-nya adalah 0. Berarti 2, 0. Bisa nggak satu titik saja mendapatkan garis lurus? Bisa nggak? Enggak. Kenapa? Tadi syarat untuk mendapatkan persamaan garis lurus adalah harus mempunyai lebih dari satu titik koordinat. Oke, itu kesimpulan buat hari ini bahwa persamaan garis lurus dapat dibentuk hanya
hanya jika terdapat lebih dari satu titik koordinat. Gitu ya. Kemudian persamaan dari gambar 1 dan gambar 2 apa persamaannya? Coba kelompoknya Aul udah? Persamaan yang gambar sudah belum? Persamaannya. Persamaan gambar 1 dan gambar 2. Kemudian gambar 3 dan gambar 4. Di LK kalian di sini ada persamaan ya, dari garis atau grafik persamaan garis lurus. Apa persamaannya? Ada yang bisa jawab? Sok silakan kelompoknya Aldo. Apa persamaannya? Gambar 1 dan 2 sama-sama melintasi garis pusat. Oke. Gambar 1 dan gambar 2 itu sama-sama melewati titik pusat. Titik pusat itu berapa koma berapa? 0,0. Jadi ada persamaan di gambar 1 dan gambar 2. Kemudian gambar 3 dan gambar 4 ada persamaan enggak? Apa persamaannya? Coba acungkan tangan yang mau jawab, silakan aja. Sama-sama memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada lebih dari 2 titik koordinat dan titik potong, maka dapat berubah atau membuat sebuah persamaan garis lurus. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Jadi kita untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Kesimpulannya adalah bahwa persamaan garis lurus dapat dibentuk hanya jika ada lebih dari satu titik koordinat. Gitu ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalam tentang menentukan titik koordinat sumbu X dan sumbu Y, kemudian menggambar grafiknya. Kalau tadi kalian menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam, kemudian menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan ditutup dengan doa. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa.